Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Islami. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kesehatan, keberkahan, serta keberuntungan selalu menaungi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan kepada yang lain, semoga bermanfaat. Imam Hanafi memiliki pengaruh besar di tengah masyarakatnya. Namun sejak zaman Rasulullah SAW selalu saja ada orang-orang yang iri dan dengki yang ingin memadamkan kebenaran dan kemuliaan Islam. Para pendengki ini merekrut wanita cantik jelita dengan sejumlah uang yang banyak untuk menjebak Imam Hanafi. Tujuannya agar orang-orang menuding ulama besar tersebut sebagai pelaku. Aksi pun dilakukan, maka menjelang dini hari si wanita berdiri di pinggir jalan yang biasa dilalui Imam Hanafi untuk berangkat ke masjid. Begitu dilihatnya Imam Hanafi, wanita itu menghampiri, kemudian dia bercerita kalau suaminya sedang sakit keras dan membujuk sang imam berkali-kali agar mau datang ke rumahnya. Sebenarnya Imam Hanafi enggan, tetapi karena terus dipaksa, akhirnya Imam Hanafi pun mengiyakan. Kemudian setelah sampai, wanita itu mempersilahkan Imam Hanafi masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah, wanita tersebut tiba-tiba menutup dan mengunci semua pintu dan jendela dari dalam. Belum hilang rasa terkejutnya sang imam, beliau pun mendengar teriakan si wanita tersebut, "Tolong, tolong, siapapun tolong aku." Di lain sisi, orang-orang yang hasut yang telah membayarnya sejak awal sudah bersembunyi di luar rumah. Dengan segera para lelaki itu merengsek masuk ke rumah tersebut. Tentu saja mereka mendapati Imam Hanafi sedang berdua bersama wanita bayaran itu. Kemudian tanpa berlama-lama mereka membawa orang-orang itu ke pihak berwajib. Kemudian apa yang terjadi? Imam Hanafi dan wanita itu dipenjara sambil menunggu proses interogasi esok paginya. Kemudian para pendengki itu tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa berhasil menjebak sang ulama, dan masyarakat pun akan tahu dan memberikan penilaian tentang tabiat imam besar tersebut. Di dalam penjara, Imam Hanafi bersikap biasa saja, seolah-olah tidak terjadi masalah apa-apa. Beliau tetap dengan kebiasaannya. Ketika tiba waktu sholat subuh berkumandang, beliau pun sholat subuh dengan khusyuk di dalam selnya. Melihat perilaku sang imam, si wanita jadi serba salah. Dia merasa bersalah dan sangat menyesal. Dia mengutuk dirinya sendiri, mengapa sampai hati terlibat dalam skenario jahat untuk menzalimi orang soleh tersebut. Kemudian wanita itu menghampiri Imam Hanafi. Dia mengungkapkan penyesalannya. Sang imam pun dengan tenang mendengarkannya. "Apa yang harus kulakukan?" tanya si wanita. Kemudian Imam Hanafi berkata, "Katakanlah kepada sipir penjara, aku ada keperluan sebentar, tolong diizinkan keluar dan aku pasti kembali." "Selanjutnya bagaimana?" tanya wanita. "Kalau sudah keluar, pergilah ke rumahku, temulah istriku Muhammad dan ceritakan padanya duduk persoalannya. Kemudian beritahukan kepadanya untuk menggantikan posisimu. Setelah itu pergilah kamu kemana saja kau mau." Begitu ungkap Imam Hanafi. Singkat cerita, wanita itu diizinkan keluar sementara dari penjara. Sebelum fajar, wanita itu keluar penjara dan menuju rumah Imam Hanafi menemui istrinya. Dan setelah paginya, datanglah Muhammad ke sel sebelah Imam Hanafi dengan busana yang persis sama yang tadi dipakai wanita bayaran, berikut cadar dan penutup wajah. Kemudian siang harinya digelarlah interogasi. Orang-orang pun ramai memadati kantor polisi. "Ya Abu Hanifah, apakah halal hukumnya berduaan di dalam rumah dengan pintu terkunci dengan wanita yang bukan mahram?" tanya aparat penyelidikan. Kemudian apa jawab Imam Hanafi? "Saya minta agar Anda mendatangkan bapak dari wanita ini," sambil menunjuk wanita bercadar di sebelahnya. Maka didatangkanlah ayah dari Muhammad. Setelah tiba, sang aparat bertanya, "Siapakah perempuan ini?" Maka mertua Imam Hanafi membuka cadarnya. "Sungguh perempuan ini adalah putriku yang telah aku nikahkan dengan Abu Hanifah," katanya dengan tegas. Maka seketika itu lenyaplah sakwa sangka dan sang imam besar terbebas dari fitnah.